jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 9 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Adanya laporan dugaan praktek pungutan liar di lingkungan kantor Kelurahan Mulyakerta oleh masyarakat. Saat ini laporan tersebut sedang dalam proses hukum yang ditangani oleh Satuan Tugas Saber Pungutan Liar Kabupaten Ketapang. Terdengar kabar adanya laporan dugaan praktek pungutan liar di lingkungan kantor Kelurahan Mulyakerta. Tim Ketapang TV Jurnal mendatangi kantor Kelurahan Mulyakerta untuk mengkonfirmasi laporan tersebut. Namun sayang, staf kantor Kelurahan Mulyakerta mengatakan bahwa Lurah sedang berada di luar kota. Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ketapang, Wiwi Mariani mengatakan bahwa benar adanya laporan tersebut dan sedang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Ketapang. Ia menambahkan bahwa pihak Satgas Saber Pungli yang terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Polres Ketapang telah sepakat akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor secepatnya. Nah, terhadap yang ditanyakan sama adik-adik tadi ini, yaitu apakah benar ada laporan yang masuk terkait pungli yang ada di di Kecamatan Benua Kayong, Kelurahan Mulyakerta ya. Betul bahwa ada laporan yang masuk ke kami di bulan November. Itu sebetulnya 2 kali laporan. Pertama tanggal 13 November kalau tidak salah saya. Terus yang kedua, laporan kedua sama, orangnya sama. Materi laporannya juga sama, hanya karena tanggal 13 ini belum ditindaklanjuti menurut versi yang lapor ya. Tanggal 26 lagi ada lagi laporan ke kami lagi sama tentang hal terkait materi yang sama. Nah, kemudian untuk pelaporan ini karena masuknya ke inspektorat, kami adakan rapat internal di kami. Nah, dengan juga arahan dari Pak Inspektur sebagai atasan saya gitu. Tapi kemudian karena ini sudah masuk ke inspektur, ada arahan dari inspektur. Ini masuk ranahnya tim Saber Pungli. Di Kabupaten Ketapang itu ada dibentuk tim Saber Pungli. Yang ketuanya adalah Wakapolres. Tim Saber Pungli itu terdiri atas 3 unsur yang ada di dalamnya ya. Dan keanggotaannya. Pertama dari Polres, kedua dari Kejaksaan Negeri, dan ketiga kami inspektorat. Ini tim Saber Pungli. Ketuanya tadi Pak Wakapolres. Nah, arahan dari Pak Inspektur ini kan terkait pungli, kan? Indikasinya lah ya, laporan itu yang masuk ke kita setelah kita teliti, oh ini terkait pungli. Artinya itu adalah ranahnya tim Saber Pungli. Sehingga itu diarahkan oleh Pak Inspektur untuk dibahas bersama oleh tim Saber Pungli, kan? Jadi kami tidak bisa ambil keputusan bahwa Pak Inspektur tidak bisa mendiskusikan langsung Irfan untuk memeriksa ini, karena ini tadi wilayahnya tim Saber Pungli. Tidak bisa kami langsung bersamakan. Kami tadi baru ada rapat lanjutan lagi. Di situ lebih lengkap rapatnya, dipimpin oleh Pak Wakapolres dari Polres. Terus tim Saber Pungli itu, kalau dari Polres sendiri ada beberapa Pokja penindakan, Pokja Intel, Pokja pada 4 Pokja. Nah, tadi itu hadir. Pokja-pokjanya hadir. Pokja-pokjanya itu dari sana juga, Kasat Reskrimnya ada masuk, Kasat Intelnya ada masuk, datang. Terus dari Kejari juga tadi ada Kasat Intel dari Kejari juga ada datang. Nah, akhirnya dari diskusi diputuskan bahwa hari ini juga dibikin undangan, mengundang si terlapor dan pelapor. Tapi di sana ya di Polres, ini hari ini juga mereka diundang datang. Sudah dimintakan penjelasannya gitu, penjelasan awal lah. Nah, nanti hasil dari itu akan ada gelar perkara. Nah, nanti itu baru hasilnya lagi diputuskan. Apakah itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dari Polres, dari APH ya Polres, ataukah akan dilimpahkan kepada kami lagi gitu. Kan kalau dia diproses hukum secara hukum positif yang berlaku yaitu hukum pidana, misalnya unsur pidananya lengkap. Karena yang dikatakan pungli itu kan ada unsur-unsurnya tuh, tindak pidana tuh ada unsur-unsurnya tuh. Kalau lengkap berarti nanti ke sana. Tapi kalau dia unsur pidananya tidak terpenuhi semuanya, mungkin hanya secara administrasi dia akan dilimpahkan kepada kami di Inspektorat untuk menindaklanjuti, memberikan
Artinya mungkin nanti ada hukuman disiplin karena ini kan pegawai negeri kan Pak Lurah ini. Mungkin bisa seperti itu gitu. Berarti berupa hukuman disiplin jika ke inspektorat. Hukuman disiplin itu sendiri kan ada 3 macam tuh, ada berat, sedang, dan ringan. Yang berat tuh sampai pemecatan loh. Pemecatan tidak dengan hormat itu. Tapi ini kan proses, nanti ada berproses. Akan di kami juga akan dipertajam, digali juga, misal tidak bisa juga semerta-merta gitu. Nanti artinya kalau penjatuhan hukuman itu tentunya bupati. Hasil dari pemeriksaan kami kan kita serahkan nanti ke bupati. Nah, penjatuhan hukuman sendiri itu kan nanti kan bupati yang akan menjatuhkan lewat mungkin badan kepegawaian. Prosesnya seperti itu. Wakapolres Ketapang selaku Ketua Saber Pungli melalui Humas Polres menyampaikan bahwa dugaan adanya pungli di kantor Mulyakerta telah ditindaklanjuti oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Ketapang dan sudah memasuki tingkat lanjut secara hukum. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Anggota Aliansi Jurnalis Ketapang beserta kru Ketapang TV membagikan masker kepada warga di 2 lokasi, yaitu Pasar Ratu Melati dan Pasar Aji Sani Ketapang, Selasa pagi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Aliansi Jurnalis Ketapang diikuti kru Ketapang TV membagikan 1.000 masker gratis kepada masyarakat. Khususnya yang berada di 2 pasar tradisional yang ada di Kecamatan Delta Pawan. Pembagian masker ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Ketua AJK Theo Bermadi menilai, makna HPN bagi AJK sendiri tentu tidak hanya sekedar sebuah perayaan seremonial, namun lebih kepada sebuah refleksi diri. Theo berharap di peringatan HPN ini menjadi refleksi bagi para pihak terkait, khususnya yang ada di Ketapang, baik pemerintah, pihak swasta, maupun instansi vertikal, yang memang seharusnya bersinergi terhadap pers dalam penyampaian informasi agar tidak alergi terhadap keberadaan jurnalis. Ya tentunya Hari Pers ini bagi AJK sendiri bukan hanya sebatas kegiatan seremonial dalam rangka peringatan Hari Pers, tapi juga harus menjadi refleksi diri bagi kawan-kawan instansi pers, khususnya tergabungnya AJK untuk terus dapat meningkatkan kualitas diri di tengah kondisi pandemi yang saat ini masih terjadi. Tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi, dan ini menjadi suatu tantangan baru bagi kawan jurnalis dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas liputan dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas diri supaya memang kawan-kawan pers dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih juga saat ini semakin perkembangan zaman, semakin banyak media-media juga yang bermunculan, sehingga memang setiap pihak yang mengklaim diri sebagai jurnalis harus terus dapat meningkatkan kualitas supaya dapat menjalankan produk-produk jurnalistik dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang memang telah diatur oleh undang-undang pers yang ada. Kami selaku dari Ketua Pengelola Pasar Ratu Melati ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kepedulian dari kawan-kawan AJK atas kondisi saat ini di mana kita harus mengikuti protokol COVID ya. Jadi kita harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah, beruntung kepedulian dari kawan-kawan AJK saat ini memberikan masker buat para pedagang agar tentunya kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di situasi seperti ini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan AJK telah peduli terhadap kondisi situasi COVID saat ini. Mudah-mudahan lebih diinikan lagi support buat masyarakat. Memang di situasi saat ini masyarakat ini sedikit secara ekonomi juga ini ya mengalami penurunan. Dengan adanya support juga dari kawan-kawan AJK memberikan masker, tentunya ada sapa-sapa yang memberikan motivasi agar ya bisa menyikapi dengan baik tentang situasi kondisi saat ini. Manirin mengucapkan terima kasih atas kepedulian rekan-rekan AJK dan kru Ketapang TV yang membagikan masker di tengah kondisi pandemi saat ini. Tiara Anandika, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Terkait peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari kali ini, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kabupaten Ketapang memberikan ucapan selamat dan berharap insan media dapat mampu menjawab segala tantangan serta bersinergi dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan rasa bangga terhadap eksistensi jurnalistik di Indonesia, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kabupaten Ketapang memberikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap agar seluruh insan pers di Indonesia dapat menjadi corong perubahan untuk bangkit di masa pandemi, serta mampu menyampaikan segala informasi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Febriadi SSMSI, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di seluruh Indonesia. Semoga dengan momentum Hari Pers Nasional ini, kita bangkit dari pandemi COVID-19 menuju gerbang pemulihan ekonomi. Diharapkan insan pers dapat menjadi penggerak perubahan sebagai salah satu pilar demokrasi bersama negara untuk bisa mengawal kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Kapolri Suntara, Dandim 1203 Ketapang mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di seluruh Indonesia. Semoga dengan momentum Hari Pers Nasional ini kita bangkit dari pandemi COVID-19 menuju gerbang pemulihan ekonomi. Diharapkan insan pers dapat menjadi akselerator perubahan sebagai salah satu pilar demokrasi bersama negara untuk bisa mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami harapkan kepada insan pers berkaitan dengan mendukung program Polri sehubungan dengan adanya Kapolri yang baru. Yang pertama adalah kami dari institusi Polri sendiri ada kaitannya dengan manajemen media. Artinya sinergitas antara Polri dengan media itu sangat diperlukan sekali karena dengan adanya media Polri bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga tahu akan sinergi kegiatan ataupun aktivitas tugas dan tanggung jawab Polri untuk memberikan pelindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dan kami harapkan kepada insan pers sendiri kaitannya dengan tugas Polri dan pemberitaannya, artinya pemberitaan yang akurat, seimbang, kemudian antara fakta dengan penjelasan dari Polri sendiri harus sesuai. Sebelumnya tentunya kami dari Aliansi Jurnalis Ketapang mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari besok. Tentunya Hari Pers ini menjadi refleksi buat kawan-kawan jurnalis bahwasannya memang tantangan semakin hari semakin besar dengan semakin banyaknya juga media-media yang bermunculan. Kita berharap apapun itu bentuknya, kawan-kawan yang mengklaim dirinya sebagai jurnalis tetap dapat mengedepankan kode etik jurnalistik dengan melaksanakan kaidah-kaidah jurnalis dan tidak mencampur-adukkan hal-hal kepentingan pribadi ataupun opini. Karena memang kita berharap semakin ulang tahun ini, semakin Hari Pers ini menjadi semacam refleksi kita bersama agar memang kualitas pers di Indonesia khususnya dapat memang semakin berkualitas, khususnya juga di Ketapang, supaya juga kawan-kawan pers yang ada di Ketapang juga dapat terus berbenah, meningkatkan kualitas dengan mengikuti uji-uji kompetensi supaya memang kapasitas kawan-kawan pers dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak mudah untuk dikriminalisasi oleh pihak-pihak terkait. Dan tentunya juga di Hari Pers ini kami juga mengajak semua pihak stakeholder terkait juga untuk dapat bersinergi dengan pers, bersinergi dengan sama-sama saling untuk menguntungkan dalam hal kemitraan, tetapi juga tidak melakukan intervensi ataupun melakukan hal-hal yang dapat mencederai kebebasan pers Indonesia khususnya di Ketapang. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah masyarakat Panapat, RT 4 RW 13, Dusun Lingga Barat, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, memasuki panen padi.
Sebelum memanen padi, masyarakat terlebih dahulu menggelar ritual adat dengan meminta harapan kepada Tuhan atau Jubata untuk memberkati hasil ladang. Seperti inilah ritual adat panen padi yang dilakukan oleh warga Panapat, RT 4, RW 13, Dusun Lingga Barat, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Panen padi ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya setelah proses membuka ladang, membakar ladang, hingga menanam padi. Sebelum memanen padi, masyarakat setempat biasanya terlebih dahulu menggelar ritual adat yang disebut nyagahan. Dengan tujuan meminta berkat kepada Jubata atau Tuhan, agar hasil ladang yang mereka lakukan selama 1 tahun menjadi berkat dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ritual adat ini sendiri dipimpin oleh 1 orang imam yang dipercaya masyarakat bisa menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sementara itu dalam memanen padi, masyarakat biasanya selalu bergotong royong. Hal ini bertujuan selain mempererat tali persaudaraan, juga melestarikan adat dan budaya yang dipercayai masyarakat. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.